Sampurasun. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kampung Batu Keraton, guys. Ini lokasinya, guys. Paralun ka Gusti Kumaha suci ngedapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar karangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa, jumpa lagi masih bersama Jan TV Channel yang tentunya sekarang ini dalam acara Nalasira Napaktilas Situs Sejarah. Ya, untuk kali ini kita beserta tim akan menelusuri sebuah tempat yang mungkin mempunyai catatan sejarah tersendiri, yang dimana ya memang tempat ini adalah cukup menarik, yaitu berlokasi di Desa Tugu, kawasan Puncak Bogor, yang dimana di lokasi ini adalah ada sebuah situs bersejarah, yaitu merupakan namanya ya Batu Keraton, yang konon menurut cerita yang beredar bahwasanya batu ini adalah merupakan batu yang pernah disinggahi oleh presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Karena apa? Di Batu Keraton ini di atasnya itu ada sebuah batu sajadah yang pernah dipakai oleh presiden pertama kita untuk melakukan sebuah tirakat dan sering kali dikunjungi. Dan bagaimana, seperti apa sih bentuknya Batu Keraton itu, dan bagaimana lokasi di sekitarnya, dan ada apa saja di situs tersebut. Oke, kita akan sama-sama segera menuju ke lokasi situs Batu Keraton, dan dimana saya saat ini sudah berada di lokasinya, yang memang untuk kondisinya ini memang cukup dari segi jalannya itu karena begitu terjal, agak cukup sulit untuk dilalui itu, tapi memang dalam perjalanan cukup lancar sekali kita untuk menuju ke sininya. Oke, kita akan segera menuju ke lokasinya, teman-teman.
Assalamualaikum. Baik teman-teman, saat ini saya sudah berada di depan Batu Keraton. Nah, seperti ini bisa dilihat di sebelah kanan saya ini adalah merupakan bentuk Batu Keraton. Kenapa dinamakan Batu Keraton? Karena bentukan batunya yang begitu sangat besar, yang dimana kurang lebihnya itu luasnya mencapai 150 meter, dan untuk ketinggiannya itu kurang lebih 3 meter. Nah, itu jadi karena bentuknya ini menyerupai keraton sehingga dinamakanlah batunya Batu Keraton, yang dimana di atasnya itu adalah merupakan batu sejadah yang memang dari segi bentuknya itu, dari segi arahnya pun memang mengarah ke kiblat untuk melakukan satu ritual sholat, yang dimana batu itu pun dinamakan batu sajadah. Nanti kita akan lihat, kita akan naik ke atas untuk melihat bentuk dan tekstur dari batu ini. Nah, ini kita posisinya sudah berada di atas ya teman-teman. Nah, disinilah ini dari segi bentuknya ini memang sekilas menyerupai sekali bentuk suatu bangunan keraton, yang keraton-keraton dimanapun berada. Nah, seperti inilah bentuknya, yang memang batu ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang sangat penting, khususnya di wilayah kawasan puncak ini, yang dimananya di dekat batu ini terdapat sebuah makam dan sebuah petilasan yang konon adalah merupakan salah satu ulama yang berdakwah ataupun menyebarkan agama Islam di kawasan puncak. Dan adapun sebuah makam yaitu Pangeran Dita Ciptarasa, yang konon menurut cerita adalah beliau merupakan yang menguasai untuk wilayah puncak dan sekitarnya, yang dimana beliau adalah berasal dari daerah Banten. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman untuk posisi Batu Keraton ini. Cukup megah juga guys ya. Baik teman-teman, inilah yang dinamakan batu sajadah, yang dimana posisinya bisa dilihat mengarah kepada kiblat, yang konon menurut cerita ini pernah di mana tokoh-tokoh terdahulu, tokoh-tokoh sejarah terdahulu, tokoh-tokoh penting pernah melakukan satu tirakat selain melaksanakan sholat, melakukan tirakat di sini untuk dalam pengertiannya mengheningkan gitu, atau mencari petunjuk ilahiyah ataupun lainnya. Ini adalah merupakan salah satu bentuknya dari batu sejadah ini.
Baik teman-teman, bisa dilihat bagaimana bentuk dari situs Batu Keraton ini yang memang begitu sangat besar dan begitu sangat enak kalau kita sampai ke atasnya ini. Ketika kita posisi berdiri di atasnya ini, kita sudah berada di atas Batu Keraton ini, itu bisa melihat begitu pemandangan hamparan daerah kawasan puncak itu begitu sangat jelas sekali seperti itu. Ya, ini adalah satu-satu bentuk peninggalan bersejarah yang dimana sampai saat ini masih terus terjaga dan ada. Ya memang menurut cerita pun bahwasanya situs Batu Keraton ini adalah merupakan petilasan dari Pangeran Dipajita Ciptarasa, yang dimana beliau adalah merupakan penguasa wilayah Puncak dan sekitarnya yang berasal dari kawasan Banten. Karena cirinya beliau kawasan Banten adalah karena di sini di bawah dekat makam beliau ini, dekat batu ini ada satu pohon hantat, yang itu dimana di kawasan puncak sendiri tidak ada bentuk pohon yang seperti ini, yang dimana pohon itu adalah merupakan ciri khas pohon dari wilayah Banten itu sendiri. Nah itu seperti itu teman-teman, yang dimana bersamping dengan dari Batu Keraton ini adalah merupakan makam dari Pangeran Dita Ciptarasa. Bahkan di wilayah di Batu Keraton ini dan di makam dari Pangeran Dita Ciptarasa ini, menurut keluarga sekitar adalah memang banyak sekali yang melakukan berziarah ke sini ataupun melakukan tirakat ke sini dengan berbagai macam adalah untuk mengenang apa yang pernah dilakukan oleh para leluhur terdahulu. Bahkan di belakang Batu Keraton ini pun ada merupakan makam petilasan pula, yang konon katanya beliau adalah merupakan satu ulama besar pada kala itu yang ikut menyebarkan Islam di kawasan Bogor dan sekitarnya, khususnya di daerah Puncak Cisarua ini. Nah ini adalah merupakan satu bukti nyata bahwasanya ketika kita melakukan satu hal-hal kebaikan yang bermanfaat untuk masyarakat banyak, itu akan selalu terkenang, akan selalu lestari hingga sampai kapanpun juga. Jadi tidak ada sebagai apapun bentuk itu perbuatan tingkah laku yang sia-sia. Selama kita melakukan hal-hal yang kebaikan, itu akan selalu terjaga dan selalu terkenang dan akan diingat oleh generasi-generasi yang akan datang. Seperti inilah bentuk bukti nyatanya yang dimana yang telah dilakukan oleh para tokoh-tokoh terdahulu yang mereka. Nah ini saya sudah semakin posisinya berada di puncak dari Batu Keraton ini, posisi sudah paling atas nih teman-teman. Dan jika berdiri di sini, ini bisa sangat terlihat jelas sekali pandangan wilayah kawasan sekitar puncak dan sekitarnya, itu hamparan pemandangan yang begitu indah seperti itu. Dan dimana memang di wilayah lokasi Batu Keraton ini tergabung dengan pemakaman umum, yang dimana pemakaman umumnya adalah khususnya pemakaman dari keluarga dari generasi sang juru pelihara yang mengurus situs Batu Keraton ini. Bisa dilihat dari bentuk batunya memang sudah terlihat sekali sangat tua sekali ini batu, dari bentukan batunya, teksturnya, kerutan-kerutannya seperti itu. Baik teman-teman, kita akan melihat yang posisi berada di belakang Batu Keraton ini adalah merupakan petilasan dari Uyut Gunawijaya, yang dimana beliau adalah merupakan ulama terdahulu yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam khususnya di kawasan Puncak dan sekitarnya. Mari kita akan segera melihat. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam makam Uyut Gunawijaya, yang dimana Batu Keraton sendiri itu bisa terlihat. Jadi dari segi bangunannya pun menyatu dengan dengan Batu Keraton itu sendiri. Nah, ini adalah beliau adalah merupakan ulama terdahulu yang merupakan menyebarkan ajaran-ajaran Islam di wilayah
Puncak dan sekitarnya. Jadi bisa dilihat sini. Intinya beliau adalah memang tokoh penting juga, khususnya di kawasan wilayah Puncak dan sekitarnya ini. Sehingga ya beliau ini adalah bisa segera di sini dan dimakamkan di sini. Sebenarnya keluarganya ini yang di mana ada perbedaan warna antara yang posisi yang di bawah dengan yang di atas. Nah, kita coba belajar apakah ini merupakan dicat atau tidaknya ya, seperti itu. Nah, ini adalah sebelah atasnya untuk begitu sangat besar sekali dari batu batu ini. Dan ini adalah makam dari Buyut Kingali juga. Ka Gusti nu Maha Suci, ngedapang jihad pangraksa para abdi-abdi seni, sejak ngaguar larangatan titis waris ini ngembakeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran pongan hayang pulang anting padung dengan jeung usik napa hancikan sapu rasun karumuhun kahyang Prabu Silih Numur padi pajajaran pauban siwik nu gelar di tata Sunda muka nyebarkeun wangi. Ka Gusti nu Maha Suci, nedapang jihad pangraksa para abdi-abdi seni, sejak
Jaguar larangatan titis waris ini laki membahakeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran bongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan sapung rasun karumuhun kahyang Prabu Silih numur padi pajajaran pangauban sirih nugelar di tatar Sunda muga nyebarkeun wangi saya sudah di makam atau petilasan dari Pangeran Dita Citarasa yang bersampingan sekali dengan Batu Keraton. Ini adalah beliau yang memang Pangeran Dita Citarasa ini memang yang menguasai wilayah sekitarnya, sehingga beliau terakhir singgah di sini. Bahkan masyarakat sekitar pun meyakini bahwasanya beliau adalah memang benar merupakan satu tokoh terdahulu yang membangun, menjaga kawasan puncak Cisarua dan sekitarnya, sehingga bahkan meyakini Batu Keraton tersebut pun merupakan petilasan atau karya dari Pangeran Dita Citarasa itu sendiri. Memang kondisinya di wilayah sekitar sini adalah untuk makam itu memang hanya terdapat makam di Pangeran Dita Citarasa dan Uyut Gundawijaya. Ya, memang pada saat kita kunjungan kemarin memang kita terkendala kami adalah informasi yang begitu sulit mengenai sejarah lebih detailnya mengenai dari Batu Keraton ini. Bahkan pada saat kami berkunjung ke sini pun Sang Juru Pelihara pun tidak berada di lokasi karena memang sedang ada kegiatan di luar, sehingga kami pun mencari informasi dari cerita dari masyarakat sekitar pun tidak begitu banyak yang mengetahui mengenai sejarah awal mula dari situs Batu Keraton ini, siapa yang menemukan, bagaimana kisahnya. Banyak sekitaran sini tidak begitu tahu banyak, hanya secara garis besarnya. Ya, mereka bilang bahasanya Batu Keraton ini adalah merupakan sebuah petilasan Pangeran dari Dita Citarasa, yang dimana Batu Keraton pun pernah disinggahi, didatangi oleh Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Soekarno untuk melakukan tirakat atau ritual dan yang lainnya, dan banyak tokoh-tokoh penting juga konon yang suka berdatangan ke sini. Nah, itu jadi
sejak zaman kerajaan kah atau setelah zaman kerajaan kemerdekaan, memang kita tidak mengetahui lebih detailnya karena memang informasi mengenai sejarah dari Batu Keraton ini memang kita terkendala sekali mengenai informasi yang lebih jelasnya karena memang tidak begitu banyak yang mengetahui, hanya secara garis-garis besarnya aja. Dan sekarang saya adalah berada di dekat dengan di dalam makam Pangeran Dita Cipta Rasa yang merupakan ya penggagas penting untuk wilayah sekitar sini. Bisa dilihat itu adalah baik teman-teman, dari penelusuran kami untuk di Batu Keraton ini yang memang berdampingan dengan sebuah makam, yaitu makam dari Pangeran Dita Cipta Rasa. Ya, berarti memang kita bicara dengan informasi yang begitu sangat terbatas, hanya berdasarkan dari cerita-cerita masyarakat sekitar saja, hanya secara garis besarnya mengenai situs bersejarah ini. Tapi di balik itu semua, ini adalah merupakan catatan sejarah tersendiri yang berada di wilayah, khususnya di wilayah Bogor, yang merupakan harus selalu dijaga dan dilestarikan serta dirawat untuk generasi-generasi yang akan datang, agar tempat ini agar selalu lestari. Bahwasanya dulunya di sini ada merupakan satu tokoh penting, ada satu catatan bersejarah sendiri, catatan nilai budaya sendiri yang hingga sekarang masih terus terjaga dan lestari. Ya, seperti itu. Semoga kedepannya tempat ini akan selalu terjaga dan lestari dan terawat dan akan semakin berkembang dan lebih baik lagi, sehingga akan lebih banyak sekali orang-orang yang berdatangan ke sini selain untuk melakukan berziarah, tapi pun dalam tujuan untuk melakukan wisata sejarah mengenai situs dari Batu Keraton itu sendiri. Yang dikurangnya kami mohon maaf. Sampai ketemu di episode kami selanjutnya. Tapi sebelum penutup, kami mengingatkan kepada teman-teman semua seperti biasa, selalu support channel kami terus agar semakin berkembang, ya tentunya dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe, dan tinggal mengklik tombol like, share, ataupun komen. Apapun itu, komen akan kami selalu apresiasi. Dan bila ada masukan kritik, ya bisa sampaikan via DM melalui akun Instagram kami, di Instagram kami itu JTV Channel. Oke, selalu support channel kami agar channel kami selalu semakin berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk semuanya, khususnya mengenai tempat-tempat situs-situs bersejarah itu sendiri. Oke, sekian dari kami, dari tim Nalasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.